Saat ini banyak sekali tersajikan di kehidupan kita adalah drama-drama konflik. Lagi tren, semua dijadikan konflik. Dari hasil kerja, suatu keputusan, keterlibatan seseorang, status material maupun personal, bahkan standar operation prosedur pun itu juga kena dijadikan konflik. Baik, coba kita bahas tipis-tipis mengenai konflik di Ignanas Mind. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bahas konflik sebagai berikut. Yang pertama adalah pengertian, pemicu, tipe, perangkap, kelola, harapan, dan untuk NKRI. Pengertian konflik. Konflik adalah situasi hubungan yang terjadi di saat adanya perbedaan dua pihak, perbedaan tujuan, maupun perbedaan pendapat dua pihak ataupun lebih. Konflik dapat terjadi di berbagai situasi di kehidupan kita, seperti dalam keluarga, antara anggota keluarga, di teman-teman kita, tempat kerja, komunitas kita, atau bahkan lingkup yang lebih besar di negara kita, di sistem pemerintahan kita, atau di sistem kenegaraan kita. Sepertinya, konflik ini sudah mulai muncul tidak lama berselang dengan adanya manusia di dunia ini. Cukup setua itu. Mari kita lihat pemicu konflik. Pemicu konflik bisa dibagi 4. Yang pertama adalah komunikasi yang buruk. Pesan yang tidak jelas atau kurang komunikasi bisa memicu atau menimbulkan kesalahpahaman. Apa yang menyebabkan komunikasi buruk? Biasanya karena adanya perbedaan knowledge, perbedaan skill, perbedaan experience. Disitulah asal muasal atau menjadi pemicu adanya perbedaan di dalam komunikasi yang buruk. Yang kedua adalah perbedaan tujuan dan kepentingan. Ketika dua pihak memiliki kepentingan yang berlawanan, adanya perbedaan power, adanya perbedaan kekuasaan, jabatan, senioritas, dan lain-lain, itu menjadi pemicu adanya konflik. Yang ketiga, nilai atau kepercayaan yang berbeda. Perbedaan cara pandang hidup, perbedaan cara menilai value dari pemahaman yang dipegang, merupakan salah satu pemicu konflik. Adanya perbedaan menunaikan komitmen, memahami suatu komitmen, memahami suatu janji, memahami suatu cara pandang, itu yang merupakan nilai dan kepercayaan yang berbeda. Yang terakhir adalah tekanan lingkungan, misalnya deadline yang ketat, keterbatasan sumber daya, gap, ketimpangan antara pihak satu dan pihak kedua, adanya perbedaan sumber daya, perbedaan anggaran, perbedaan dana yang dialokasikan, ataupun capaian target yang berbeda. Itu pun bisa menjadi pemicu konflik. Dengan adanya pemicu konflik, kita bahas selanjutnya adalah tipe-tipe konflik. Tipe konflik cuma ada 2. Task konflik, yaitu merupakan tugas atau misi pekerjaan, semuanya normal, semuanya baik-baik saja, itu hanya persaingan di dalam menunaikan tugas, di mana perbandingan atau perbedaan itu menjadi kompetisi untuk mencapai suatu prestasi. Saya rasa masih bagus. Yang kedua adalah affective konflik, merupakan jenis konflik yang berkaitan dengan emosi. Ini yang bahaya. Karena di mana emosi, perasaan, atau hubungan interpersonal di antara individu atau kelompok itu menjadi
konflik menjadi nuansa atau warna suatu konflik. Konflik ini muncul karena adanya rasa atau hati yang berperan di dalam konflik tersebut. Ada ketidaksukaan, ketidakpercayaan, atau ketegangan emosional antara pihak-pihak yang terlibat. Biasanya berangkat dan berdampak pada munculnya suatu dendam. Itu yang menjadi bara konflik itu terus berkecamuk. Dendam. Apa yang menjadi dampak di dalam konflik adalah kita bahas di dalam perangkap konflik. Hati-hati masuk perangkap konflik. Ini merupakan kesalahan umum di dalam mengelola suatu konflik. Ada 3 yang perlu diperhatikan. Emosi yang tidak terkendali. Masing-masing pihak saling marah, saling frustasi, dan dapat memperburuk situasi, yaitu dengan saling menyalahkan, saling menjelek-jelekan. Contohnya, saling menyimpan aib dan saling bergeming terkait aib-aib tersebut. Itu bisa saja terjadi. Fokus pada menang kalah. Yang kedua, mengabaikan pentingnya hubungan jangka panjang antar segala pihak. Tidak peduli, yang penting salah satu pihak ada yang menang atau ada yang dikalahkan. Segala cara akan dipakai, melanggar peraturan, menyebarkan fitnah-fitnah yang luar biasa. Itu yang menjadikan perangkap bahwa konflik ini semakin susah untuk dikendalikan. Yang ketiga adalah menghindari konflik sepenuhnya. Ini terjadi jika salah satu pihak mengavoid suatu konflik. Pihak satu mengabaikan pihak satunya. Konflik masih menyala, masih menjadi bara, tapi salah satu pihak itu mengabaikan konflik tersebut, mengabaikan pihak lawannya atau pihak lainnya. Itu yang menjadikan parah keadaan dan jadi susah untuk dikendalikan. Kenapa demikian? Pihak satunya akan semakin marah, semakin frustasi gitu ya di dalam menghadapi atau menyelesaikan konflik. Dan ini susah sekali dikendalikan karena tidak tahu atau tidak bisa dimonitoring ataupun diidentifikasi apa kepentingan dari pihak satu dan pihak satunya, karena yang satunya mengabaikan. Bagaimana supaya konflik-konflik yang terjadi di sini dengan perangkap dan pemicu tadi, supaya konflik itu tetap terkendali. Yang harus kita perhatikan, dan sampai konflik itu tidak terkendali. Konflik-konflik itu harus dilakukan kelola konflik atau disebut konflik manajemen. Jika tidak terkendali dengan baik, akan berdampak negatif. Misal, eskalasi konflik. Jika tidak segera dikelola, konflik yang kecil lama-lama bisa menjadi besar. Konflik yang kecil akan tumbuh konflik kecil berikutnya, dan lama-lama menjadi besar, menjadi satu. Semakin susah untuk dikendalikan. Pembentukan pola negatif. Ketika pihak-pihak yang terlibat semakin banyak, semakin punya pengaruh lebih besar, saling serang satu sama lain, saling menyebarkan fitnah, saling menjelek-jelekkan antar satu pihak dan lainnya, itu menjadikan suatu pola yang negatif bagi penilaian pihak-pihak di sekitarnya yang tidak ikut berkonflik. Akan melihat dan menilai begitu jelasnya pola-pola itu menjadi negatif. Susah sekali untuk dikendalikan dan susah sekali untuk menjadikan itu positif. Yang ketiga terakhir adalah kerugian hubungan, relationship, gitu ya, social relationship. Emosi negatif seperti marah atau frustasi dapat merusak hubungan dan dapat berdampak luas di luar pihak yang berkonflik. Jadi, social relationship ini menyebabkan yang berkonflik maupun pihak-pihak lain itu ikut terpengaruh dengan membentuk polar-polar atau kutub-kutub. Padahal bisa kita bayangkan,
pihak-pihak atau pendukung-pendukung dari pihak satu dan satunya bisa jadi mereka bekerja di dalam satu kantor, satu instansi, tapi mereka mempunyai barang atau konflik dengan kutub yang berbeda. Itu sangat tidak baik di dalam suatu hubungan social relationship. Kita masuk sekarang gaya kelola konflik. Bagaimana konflik manajemen ini bisa diterapkan. Ada 5 yang menjadi perhatian kita apabila hendak mengelola suatu konflik. Pertama adalah mengabaikan, avoiding, yaitu khususnya untuk konflik yang kecil, yang tidak pengaruh signifikan dan tidak berdampak signifikan. Itu bisa diabaikan dan akan selesai dengan sendirinya, atau biasa kita sebut selesai oleh waktu atau selesai oleh sistem. Yang kedua adalah mengakomodasi ya, atau accommodating. Di sini maksudnya adalah salah satu pihak merasa tidak keberatan untuk mengalah, untuk menjaga social relationship yang lebih besar, untuk keuntungan ke dampak positif yang lebih besar. Jadi salah satu pihak ngalah dan memberikan keleluasan yang lebih besar pada pihak yang satu. Yang ketiga adalah bersaing, kompetitif. Di sini adalah isinya cuma 2, kalah menang. Fokus pada memenangkan konflik dengan mengorbankan pihak. Di sini dibutuhkan suatu pengendali konflik yang luar biasa, yang hebat, di mana mau tidak mau bahwa salah satu pihak itu harus dikorbankan untuk konflik tertentu. Tapi untuk konflik yang lain, pihak ini bisa juga diuntungkan dan pihak lainnya dikorbankan untuk supaya konflik itu selesai. Yang keempat, berkolaborasi atau collaborating. Mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. Ini sangat berguna sekali untuk konflik yang kompleks, yang rumit, dengan dampak yang jangka panjang. Itu yang kita harapkan, berkolaborasi. Jadi masing-masing pihak akhirnya mengajukan bergening dan masing-masing memilih solusi yang menguntungkan masing-masing pihak, semua pihak yang terlibat di sini. Yang terakhir adalah berkompromi atau compromising, mencari solusi tengah, di mana masing-masing pihak berkompromi, siap berkorban masing-masing untuk mencapai suatu kesepakatan. Jadi pihak satu berkorban dan pihak lainnya juga berkorban untuk mencapai suatu kesepakatan. Dengan segala macam konflik, mulai dari pengertian, pemicu, sampai dengan dampak dari konflik yang tidak terkendali, apa yang harapan kami ya di dalam suatu konflik? Menjadi harapan kami adalah apabila terjadi konflik, sebaiknya jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan itu berlangsung lama, masing-masing pihak berkonflik, masing-masing pihak saling menjelekkan, masing-masing pihak mengeluarkan fitnah, karena itu tidak baik gitu ya. Dan itu menjadikan tontonan yang tidak baik bagi pihak-pihak lain yang di luarnya. Dan juga akan menimbulkan dampak yang lebih luas secara horizontal dan dampak lebih dalam gitu ya, dampak negatif yang lebih dalam secara vertikal, dan itu sebaiknya dihindarkan gitu ya. Itu harapan kami. Dan apabila terjadi konflik, hendaknya dapat dikelola dengan baik, maka arah solusi yang dipilih dapat memperkuat kembali hubungan masing-masing pihak tersebut yang berkonflik, dan atau akan menghasilkan sebuah solusi yang kreatif, yang luar biasa untuk kepentingan bersama. Itu yang kita harapkan. Coba kita bayangkan dengan harapan kita tersebut untuk NKRI. Jika hal itu terjadi di lingkup nasional, ya pastinya arah solusi yang harus dipilih merupakan hasil yang terbaik bagi rakyat dan negara. Sepakat? Bagi rakyat dan negara, bukan bagi
kaum-kaum yang berpihak atau berkonflik. Gitu. Please, para negarawan NKRI, please, ambillah inisiatif untuk mengelola konflik di NKRI saat ini, sehingga dapat memastikan bahwa solusi yang dipilih berdampak positif yang lebih luas, lebih besar, dan sesuai dengan semangat perjuangan rakyat NKRI. Innana main, salam.